Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Siti Aulianura dengan NIM 23983. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Pendahuluan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Hampir 87% penduduk Indonesia dapat mengerti bahasa Indonesia. Pada umumnya, bahasa ibu orang Indonesia adalah bukan bahasa Indonesia dan baru mengenal bahasa daerah ketika masuk usia sekolah, karena bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Indonesia. Namun, saat ini anak-anak Indonesia sudah mulai mengenal bahasa Indonesia sejak masih kecil karena adanya siaran televisi atau radio dalam bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya, bahasa negara, bahasa Indonesia masih mempunyai kedudukan yang kokoh dan tidak mengalami gangguan yang berarti. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Untuk itu, dalam makalah ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan kajian pustaka yang berasal dari sumber-sumber yang ada di internet. Penulis juga menggunakan metode literatur. Dan untuk memperoleh apa yang diinginkan, penulis mengolah data yang telah ada. Hasil dan pembahasan. Menurut Kerap dalam Semara Radipa memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Sedangkan menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda yang berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti kedukan Bukit Berangkat tahun 183 Masehi di Palembang. Talang Tuwo Brangka pada tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Brangka pada tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi Brangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari bahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti Brangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Brangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan.
baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Yi Xing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kowloon yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Kowloon adalah bahasa perhubungan atau lingua franca. Di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyetujuh, Aceh, berangkat tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tanjung Salatin, dan Bustan Sulatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara dipengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda, salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca di antara keberagaman etnis, bangsa, dan latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara. Lingua franca yang berasal dari bahasa Latin artinya adalah bahasa perhubungan antara komunitas yang berbeda bahasa di wilayah geografis yang cukup luas, yaitu Nusantara. Perkembangannya, apa yang kita kenal sebagai bahasa Indonesia menjadi meluas karena peran dari percetakan di awal abad ke-20 yang menerbitkan kesusastraan dan pers nasional. Dari bahasa Indonesia terjadi pembentukan kesadaran nasional di kalangan anak muda terpelajar saat itu. Indonesia yang dibayangkan kian dipersatukan oleh bahasa yang memungkinkan warganya dari berbagai latar belakang sosial bersentuhan dengan dunia modern. Karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat ekspresi dari nasionalisme, tapi juga aspirasi tentang Indonesia. Dalam dunia kolonial dan hierarkis dan rasis, bahasa Indonesia juga menjadi ekspresi dari kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia. Maka benar, seperti yang dikatakan oleh Ben Anderson dalam Kuasa Kata, Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia, bahwa fungsi publik utama bahasa Indonesia terletak dalam perannya sebagai bahasa persatuan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia terlahir pada
28 Oktober 1928 pada saat Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang memang sudah biasa digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedudukannya salah satunya adalah sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa pemersatu. Kita tahu bahwa bangsa ini memiliki banyak sekali bahasa di setiap daerahnya. Tanpa menghilangkan kebudayaan tersebut, bangsa Indonesia memerlukan bahasa persatuan. Tanpa adanya bahasa persatuan, sebuah bangsa akan sulit berkomunikasi dan akan menjadi kacau. Dengan adanya bahasa Indonesia, dapat dijadikan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya bahasa Indonesia, lahir pula bangsa Indonesia yang bersatu pada peringatan Sumpah Pemuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.